Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Voyeurs. Tetapi sebelum lanjut, kita ingatkan bahwa film ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Pippa. Pippa merupakan seorang dokter mata yang baru lulus kuliah. Wanita itu baru saja pindah ke apartemen baru bersama pacarnya Thomas yang berprofesi sebagai musisi. Pas de trous dans les murs et on peut rien suspendre du plafond. Des rideaux? Pas de peinture, pas de trous dans les murs et on peut rien suspendre. Pasangan muda itu terlihat sangat puas dengan apartemen baru mereka. Setelah menghabiskan sebagian besar waktunya belajar di sekolah, Pippa ingin menikmati kehidupan yang lebih liar bersama kekasihnya. Oh, what is this? Chlorophyll water. It's the secret to long life. Thank you very much. Saat sedang makan malam, pasangan itu melihat cahaya berkedip dari apartemen seberang. What is he, like a photographer or something? Let's play. Oh, kissy, kissy. That man is taking off her clothes. Thomas, we are officially being creepy weirdos. No, we're not spying. We're just looking outside our window and they want us to look. Pippa dan Thomas akhirnya menyaksikan kedua pasangan itu bercocok tanam. Keesokan harinya, Pippa berangkat kerja bersama rekan kerjanya Ari. Our neighbors across the way totally doing it and we could see right in. Pippa menceritakan kejadian tentang pasangan di seberang jalan yang bermesraan tanpa Gordon. Pop some popcorn, broke out the binoculars. Ari menyarankan untuk menggunakan teropong, namun Pippa merasa hal itu melanggar privasi. Just kidding, of course. Can you look, please? In 3, 2... Karena menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, bos Pippa memberinya sangkar burung sebagai hadiah. What's going on with our friendly next door neighbors? Really? Setelah itu, mereka kembali memperhatikan kehidupan tetangga di seberang jalan. Mereka mulai panik saat melihat si pria tersedak di dapur, sementara pasangannya sedang menggunakan headphone. Oh shit. She can't see. What do we do? Okay. The kitchen! Take off your headphones, girlfriend! Call 911? No, they're not gonna get there fast enough. You need to go over there. Okay, right, shit. Okay, but then they'll know that we were spying. Yeah, go! Okay, yeah. All right. Wait, Thomas, come back, come back. Beruntungnya, pria itu berhasil diselamatkan pacarnya. Pada malamnya, Pippa melihat tetangga wanita pergi keluar kota. Setelah itu, Pippa terlihat terpesona melihat tubuh atletis tetangga laki-lakinya. Keesokan harinya, Pippa melihat sebuah teropong di toko dan ia mulai mengingat perkataan Ari. So this might be a little problematic. Saat di rumah, Pippa dan Thomas langsung menggunakan teropong itu. Somebody's got some company. Pria di seberang mengundang seorang model ke rumahnya untuk sesi pemotretan. Setelah pemotretan, pria itu berselingkuh dengan modelnya saat pasangannya sedang keluar kota. Karena melihat adegan panas itu, Pippa mengajak Thomas bercocok tanam sambil terus mengintai tetangganya. Oh, sorry. That was faster than usual. Love you. Me too. Suatu hari, Pippa dan Thomas nongkrong bersama Ari dan Johnny. Pippa dan Thomas menceritakan kronologi perselingkuhan dari tetangganya itu. I just wish we could hear what they were saying to each other. So, Okay. and I discovered how to jerry-rig a laser pointer into a long-range microphone. Johnny menjelaskan cara menyadap dengan menggunakan laser dan mikrofon jarak jauh. Johnny kemudian menyarankan mereka untuk menyadap percakapan dari tetangganya itu. You were an accomplice to this? No. Nothing. How does this laser pointer thingy work? Ternyata, Thomas juga mengetahui cara itu,
Namun pria itu menjelaskan bahwa mereka harus menyelinap ke apartemen tetangga untuk menempatkan cermin sebagai pantulan suara. Kebetulan, tetangga mereka sedang menyiapkan acara pesta kostum. I have a bad idea. Tanpa pikir panjang, Pippa dan Thomas langsung menyelinap ke apartemen tetangganya untuk memasang cermin penyadap. What the fuck was all that? And stop. Akhirnya, mereka berhasil menyadap suara di apartemen tetangganya. Namun, percakapan pertama yang mereka dengar justru pertengkaran antara pasangan itu. Di momen itu, mereka mengetahui nama tetangganya adalah Julia dan Sebastian. Julia menuduh Sebastian selingkuh saat dia pergi keluar kota. Karena kehebatannya dalam memanipulasi, Sebastian berhasil membuat Julia meminta maaf. If you're sorry, you change. Will you change? Yes. Do you still love me? Yes. Then stop acting like such a fucking cunt. Kejadian itu mengganggu pikiran Pippa, sehingga ia tidak fokus bekerja. Tanpa diduga, Julia datang ke tempat itu untuk mengganti kacamatanya. Hey, Pipsqueak, you come here for a sec. Hello. Dan kebetulan, Pippa yang ditugaskan untuk melayani wanita itu. This might sound weird. I mean, I know we just met, but you seem cool. Well, can I have your number? Yeah, I so. Semenjak saat itu, Pippa mulai akrab dengan Julia. Amazing. Suatu hari, Julia mengajak Pippa untuk mandi di spa. Di sisi lain, Thomas kembali menyaksikan Sebastian yang kembali berselingkuh dengan modelnya. Kembali ke spa, Pippa dan Julia semakin akrab, dan mereka saling berbagi cerita kehidupan pribadi mereka. Di sini, Pippa mengetahui bahwa Sebastian dan Julia sudah menikah. What are you waiting for? So your husband, what's he do? Oh. Julia juga mulai curhat tentang suaminya yang dicurigai selingkuh. Pippa mencoba menghiburnya, namun ia tak sengaja menyebut nama Margot, yaitu nama panggilan satu-satunya dari suaminya Sebastian. Are you okay, Margot? Who's Margot? Julia. I'm so sorry. I know your name. Beruntungnya, Julia tidak terlalu memikirkan hal itu. Mereka kembali mengobrol hingga hubungan mereka semakin akrab. Sementara itu, Sebastian terus hidup sebagai tukang selingkuh. Di momen itu, Pippa melihat pria itu membuang pelapis rudal bekas ke tempat sampah. Pippa merasa bimbang karena ia sangat prihatin melihat Julia yang selalu diselingkuhi oleh suaminya. Oh, I was thinking, and I think maybe this isn't good for us. But she doesn't need to be saved by you. This is none of your business. Where are you going? I'm gonna get a drink. Pippa merasa bahwa wanita yang sudah dikenalnya baik tidak pantas disakiti oleh Sebastian. Pada malamnya, Pippa mencoba menghubungkan laptopnya ke printer milik Julia. Pippa memberi instruksi agar Julia mengecek pelapis rudal di tong sampah. Kegiatan yang dilakukan Pippa menimbulkan suara berisik yang membuat Thomas terbangun. Why are you acting so ridiculous? Pippa! Thomas. What are you doing? No. Mereka menyaksikan Julia yang merasa kecewa setelah dikhianati oleh Sebastian. What did you do? Kemudian, wanita itu mengambil pisau dan ia berniat untuk mengakhiri Sebastian.
Beruntungnya, Julia mengurungkan niatnya untuk menusuk Sebastian. Karena kekacauan yang dibuat Pippa, Thomas memarahi kecerobohan dari kekasihnya itu. It is wrong. You didn't need to watch. Wish we had another room. Pada pagi harinya, kemarahan Thomas mereda dan ia meminta maaf kepada wanita itu. Can I get a hug? Saat berpelukan, Pippa melihat sesuatu yang mengejutkan. No. Karena tak tahan diselingkuhi, Julia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Thomas yang tadinya luluh, kini kembali marah. Pippa, she's dead! Because of you! You did that! You ended that fucking woman's life! I have to go. What? I can't be here. We're done. It's over. Karena merasa Pippa yang bertanggung jawab atas kematian Julia, Thomas memilih untuk meninggalkan Pippa sendirian. Setelah ditinggal Thomas, kehidupan Pippa seketika hancur berantakan. Wanita itu tidak bisa menahan kesedihan, apalagi dia dihantui rasa bersalah akibat kematian Julia. Hari-hari yang dilalui Pippa penuh dengan penyesalan dan perasaan sepi. Hingga pada suatu ketika, wanita itu mengamati Sebastian yang sedang menyendiri. Pippa mulai sadar bahwa Sebastian sudah bertobat sejak kematian Julia. Wanita itu mengikuti Sebastian yang berniat menenangkan diri di sebuah bar. Sebastian yang merasa diamati Pippa, penasaran dengan gadis itu. You've got a familiar face. So, stranger, can I ask you a question? Do you watch pornography? Not frequently, no. But, no. I don't. Awalnya, perkataan Sebastian membuat Pippa takut. Namun, pria itu mulai menangis karena mengingat kematian istrinya. Sorry, I'm going through the most difficult separation. Akhirnya, Pippa yang merasa kasihan mencoba menghibur Sebastian. Kemudian, Sebastian mengundang Pippa untuk datang ke rumahnya. Would it be strange if I asked to take your picture? Saat sesi fotografi, Sebastian meminta Pippa untuk melepaskan pakaiannya satu persatu. Tanpa sadar, Pippa rela melepas semua pakaiannya. The fuck am I doing? What's wrong? So sorry. You just remind me of someone else. Di momen itu, bukan hanya pakaiannya saja, Pippa juga merelakan dirinya untuk Sebastian. Di sisi lain, Thomas menyesal telah meninggalkan Pippa. Pria itu kembali pulang untuk meminta maaf kepada Pippa. Karena tidak ada orang di rumah, Thomas meminum jus sayur kesayangannya. Oh, it's fucking disgusting. Here you go, guys. It's good for you. Di momen itu, Thomas menyaksikan Pippa yang sedang bercocok tanam dengan Sebastian. Keesokan paginya, Pippa kembali ke apartemennya dan wanita itu menyaksikan Thomas yang telah gantung diri. Kali ini, perasaan Pippa benar-benar hancur berantakan. Wanita itu sangat trauma berat karena kehilangan Thomas untuk selama-lamanya. Suatu hari, Pippa melihat poster acara pameran foto karya Sebastian. Wanita itu mengajak Ari untuk menemaninya ke acara galeri itu. This particular project was a collaboration. The love of my life. Julia! Come on! Di pameran itu, Pippa kaget melihat Julia yang ternyata masih hidup. This new exhibition tells a tragic tale of a sweet young woman named Pippa. Oh my God. Di sini, terungkap bahwa Sebastian adalah pemilik dari apartemen yang ditinggali oleh Pippa dan Thomas. Then they got a little distracted by the strangers across the way. Pada akhirnya,
Sebastian dan Julia menceritakan kronologi kejadian awal di mana Pippa dan Thomas mengintip mereka. Did their own. And what started out as a fun little hobby, they gatecrashed our Halloween party and planted a microphone so they could secretly listen in on our conversations. And yet somehow, Pippa decided that she was doing the right thing. First, this tore them apart emotionally, and then it tore them apart forever. Little did she realize the whole time that they were watching us. Well, we were watching them. Pippa sangat frustasi ketika mengetahui bahwa selama ini Sebastian dan Julia sudah mengamati mereka dari awal. Pippa menyelinap ke rumah Sebastian dan ia menemukan ruangan rahasia berisi foto-foto dan kamera pengintai. Akhirnya, Pippa memilih untuk pindah dari apartemen itu. Saat membuang sisa jus sayuran Thomas, Pippa melihat burung peliharaannya mati. Di sisi lain, kisah Sebastian dan Julia semakin viral sampai ke mancanegara. Kedua pasangan itu diwawancarai oleh stasiun televisi dari Jepang. Di momen itu, pasangan itu mengaku bahwa mengintip tetangga adalah bagian dari kontrak sewa apartemen mereka. Saat pasangan itu kembali ke rumah, mereka menemukan sebotol anggur dengan kartu ucapan selamat dari penggemar. Scassery. So thrilled to be featuring the Voyeurs in our upcoming season. Tiba-tiba, printer mereka mencetak pesan. Ternyata, pesan itu dari Pippa yang mengetahui bahwa Thomas tidak bunuh diri melainkan dibunuh. Pasangan itu langsung mencari Pippa karena printer itu hanya tersambung pada perangkat di dekat mereka. What the? What is she doing? She's fucking lost it. Kedua pasangan itu langsung mengejar Pippa yang melarikan diri ke klinik mata tempat dia bekerja. Just leave me alone. What is it that you think you know? Stop fucking us around. Pippa mengungkap bahwa Julia menyelinap dan meracuni jus sayuran Thomas. I'm not sure, but I think you drugged him. And then you made it look like he did it himself. You manipulated me. And you think you could hurt me again, but you can't. Bet you're too far down the... Tiba-tiba, Julia mulai keracunan dan wanita itu pingsan. What did you do? Ternyata, Pippa sudah meracuni anggur yang mereka minum dan Sebastian juga mulai merasakan efeknya. Sebelum pingsan, Pippa memaksa Sebastian untuk menatap wajahnya. Look at me. Because it's the last thing you're ever gonna see. Setelah itu, Pippa menggunakan peralatan kliniknya untuk membutakan mata Pippa dan Sebastian. Beberapa bulan kemudian, pasangan baru menempati apartemen bekas Pippa dan Thomas. Pria itu menyadari bahwa tetangga mereka merupakan pasangan buta. Pippa benar-benar membuat pasangan itu tidak bisa lagi mengulang perbuatan jahat mereka. Ditambah lagi, tetangga baru mereka adalah pasangan dari kaum pelangi. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.